Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Irawati. Kali ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi. Tepatnya, yang akan kita bahas adalah hukum Newton tentang gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi. Nah, di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa Sir Isaac Newton ini menemukan hukum ada 4, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, yang kemarin sudah kita bahas, dan kali ini hukum Newton yang keempat. Hukum Newton 4 ini membicarakan tentang gaya interaksi antar dua benda. Sekarang akan Ibu gambarkan, ada dua buah benda, diwakili dengan dua buah lingkaran ya. Nah ini masanya M1, ini masanya M2. Terpisah sejauh R. Yang harus adik-adik ingat, untuk menghitung R itu dimulai dari pusat massa. Bukan permukaan ya, tapi pusat. Nah ini, dari pusat massa. Nah, ini adalah R atau jarak antara M1 dan M2. Masing-masing benda ini ada interaksi tarik-menarik. Artinya, benda M1 menarik benda M2. Arahnya ke kanan ya. Besarnya berapa? Sebesar F1, 2. Benda 2 menarik benda 1. Arahnya ke kiri. Sebesar F2, 1. Berapa besarnya gaya tarik-menarik antar dua benda ini? Bisa kita tuliskan F12 sama dengan F21. Jadi besarnya gaya tarik-menarik antara dua buah benda ini sama. Berapa nilainya? Disebutkan bahwa besarnya gaya tarik-menarik antar dua benda sebanding dengan masing-masing massa benda. Berarti M1 dan M2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau seperti ini tandanya masih begini, artinya sebanding. Biar menjadi tanda sama dengan begini, jadi ini M1 M2 per R kuadrat. Depan diberi konstanta gravitasi umum. Jadi F12 sama dengan F21 sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Inilah persamaan dari hukum Newton yang keempat. Keterangannya, F12 sama dengan F21, ini adalah apa? Gaya tarik-menarik antar kedua benda. Kita tulis dengan gaya begitu ya. Satuannya apa? Newton. M1 berarti massa benda 1. Satuan kilogram. M2 massa benda 2. Satuan kilogram. R jarak antar kedua benda, satuan meter. G tetapan gravitasi umum. Karena konstanta ini nilainya sudah ada. Berapa nilainya? 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat.
Nah, adik-adik, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas gaya interaksi tarik-menarik antar dua benda yang berjarak R. Sekarang ini kita akan membahas bagaimana besarnya gaya tarik-menarik antara bumi dan benda yang ada di permukaan bumi. Jadi yang Ibu gambarkan ini mewakili dari separuh bumi kita. Misalkan di sini ada benda di permukaan ya, nempel di atas permukaan. Ini masanya M kecil. Untuk bumi kita beri simbol masanya M besar. Jadi saya tulis dulu gaya tarik menarik benda di permukaan bumi. Jadi saya ulang, yang setengah lingkaran ini mewakili gambar dari separuh bumi kita, masanya M besar. Kemudian ada benda yang terletak di permukaan bumi, masanya M kecil. Nah, di awal sudah Ibu sebut bahwa jarak itu dihitung dari pusat massa benda 1 ke pusat massa benda 2. Ini adalah pusat bumi ya, titik merah ini pusat bumi. Berarti R-nya mana? R-nya ya ini ya. Ini adalah R. Jarak antara benda 1 terhadap benda 2. Dalam hal ini benda 2-nya adalah bumi. Jaraknya sebesar R besar. Apa itu R besar? Jari-jari bumi. Kalau kita gambarkan interaksi gaya tariknya, berarti ya ini ke sana. Ini apa? F12, ini F21. F12 besarnya sama dengan F21. Nah, kita tuliskan dengan F. Berapa besarnya gaya tarik menarik antara benda di permukaan dengan bumi ini? Kita bisa tuliskan F sama dengan G besar M1. M1-nya tadi benda di permukaan bumi. M2-nya massa bumi per R kuadrat, R besar. Nah, yang M-nya ini kita bawa ke depan. G M besar kali M kecil per R kuadrat. Ini GM besar per R kuadrat ini adalah kuat medan gravitasi atau disimbolkan dengan G kecil. Sehingga F di atas bisa kita tulis G dikalikan M. Yang untuk selanjutnya ini lebih familiar, kita kenal yang namanya W atau gaya berat, yaitu M dikalikan G. Nah, ini ya anak-anak, ternyata WM dikalikan G itu asal muasalnya dari hukum Newton yang keempat. Sama, ini W-nya apa? Berat benda, M-nya massa benda, G percepatan gravitasi. Di sini disebut dengan kuat medan gravitasi. Baik adik-adik, ini ada contoh soal untuk gaya gravitasi. Soal saya ambilkan dari LKS Sagu Vindo. Soal latihan 2.1 halaman 79. Kalian yang memiliki LKS Sagu Vindo bisa dilihat. Soalnya begini, dua buah benda masing-masing massanya M1 kg dan M2 kg. Jadi ini M1-nya, ini M2-nya.
pada jarak R meter. Nah, ini mula-mula jaraknya ini. Gaya gravitasi yang dialami kedua benda F1. Jadi gayanya F1. Jika jarak di antara kedua benda dijadikan 2R, artinya apa? Dijauhkan ya. Jaraknya menjadi 2 kali semula, maka menghasilkan gaya gravitasi sebesar F2. Tentu gayanya juga akan berubah. Mengapa? Karena R-nya berubah. Yang ditanyakan, tentukan perbandingan F1 dan F2. Perbandingan F1 dan F2. Baik, kita kerjakan ya. Jadi dalam mengerjakan fisika harus dimulai dengan menuliskan data yang diketahui. Kita beri begini, ulasan mula-mula. Jadi kondisi awal. Diketahui M1, diketahui M2, diketahui R1 yang nilainya R. F-nya sama dengan F1. Angkanya berapa, Bu? Tidak ada. Jadi dalam fisika itu saat menghitung tidak harus ada angka. Nah, lalu ada perubahan. Apanya yang berubah? Yang berubah hanya R-nya saja. Berarti M1-nya tetap, M2-nya tetap, R2-nya menjadi 2R. Saat R2-nya menjadi 2R, maka F-nya menjadi F2. Apa yang ditanyakan? Tulis di sini. Ditanya perbandingan F1 dan F2. Berarti ini F1 banding F2. Nah, karena yang ditanyakan perbandingan, ya kita berangkat dari perbandingan. Perbandingan itu kan bisa ditulis menjadi per begini toh. Nah, F1 per F2 sama dengan ini, tarik garis panjang. Kita tuliskan dulu rumus untuk F1. Berarti apa? G M1 M2 per R1 kuadrat. R1 kuadratnya berapa? R. Langsung saya tulis R di sini. Nah, F2 ini berapa berarti? G M1-nya juga sebesar M1, M2-nya M2. Berapa R2-nya? 2R. Ini kuadrat kita kurung begini. Oke. Baik. Lanjut. Ini F1 per F2 sama dengan tanda bagi seperti ini bisa berubah menjadi kali. Ingat di matematika itu kan ada begini toh. Kalau ada A per B dibagi dengan C per D, ini akan sama dengan A per B kali. Nah, karena ini kali, yang bawah menjadi dibalik. D per C. Baik, dari ini ya. Ini patokan kita untuk mengerjakan. Sekarang kita akan menghitung perbandingannya. Geser ke sini ya. Jadi bisa kita tulis F1 banding F2 sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat kali. Nah, 2R-nya menjadi di atas. 2R, ingat ini dikurung karena kuadrat ya. G M1 per M2. Menjadi seperti ini. Nah, ini nilainya sama. Saling membagi. Nilainya menjadi 1. 1 per 1. Jadi bisa kita tulis F1 per F2 sama dengan 2R kuadrat menjadi berapa? 4R kuadrat per R kuadrat. Jadi ini coret. Enak fisikai ilmu mencoret ya. Ini 4, ini 1. Bentuk seperti ini
bisa kita ubah menjadi perbandingan. Jadi F1 banding F2 sama dengan 4 banding 1. Nah, sudah ketemu jawabannya ini. 4 banding 1. Baik adik-adik, ini kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini soal ujian nasional tahun 2008. Jadi ceritanya ada planet A dan planet B. Planet B itu bumi kita. Masa planet A sama dengan 5 kali masa bumi. Jari-jari planet A 10 kali jari-jari bumi. Jika berat benda di bumi 500 Newton, berapa berat benda di planet A? Nah, dari soal yang panjang ini, kita bisa menuliskan data diketahui seperti ini. MA 5 MB, RA 10 RB, WB 500 Newton. Ditanya berat benda di planet A. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita berangkat dari perbandingan. Kita tuliskan WA per WB sama dengan, tarik garis. Tadi kita sudah memiliki persamaan W. Masih ingat ya, saat benda diletakkan di permukaan bumi? Rumusnya kan ini. G M besar M kecil per R kuadrat. Karena ini A, berarti ini M besarnya MA, R-nya juga RA, per G MB dikalikan M kecil per RB kuadrat. Adik-adik, yang harus kita tahu konsep di sini ya. Jadi sebenarnya benda yang dimaksud di soal ini itu tetap sebuah benda, masanya M kecil ya. Tetapi mula-mula dia ada di bumi, kemudian dibawa ke planet A. Apakah berat benda akan berubah? Ini yang akan kita selidiki. Jadi massa bendanya itu kan M kecil ini. Karena ini sama, saling membagi. Bisa dicoret ya. Nah, ini bisa kita tulis lagi WA per WB. Ingat tadi secara matematis, kalau ada A per B dibagi C per D akan sama dengan A per B kali D per C. Ini ya. Jadi tanda bagi ini menjadi kali dan yang bawah dibalik. Ini juga berlaku untuk persamaan ini. Jadi ini akan menjadi WA per WB sama dengan G MA per RA kuadrat kali RB kuadrat per G dikalikan MB. Yang sama saling membagi ya. G dengan G. Baik, kita masukkan sekarang nilainya. WA berapa? WA ditanya. WB berapa? 500 Newton. Kita tulis di bawah. Berapa MA? MA sama dengan 5 MB. Berapa RA? 10 RB. Ingat, tadi kan kuadrat ya, berarti ini juga dikuadrat. Kita kurung kuadrat. Kali, berapa RB? Ya RB. Berapa MB? Ya MB. Nah, ini ada yang saling bisa dicoret lagi ya. Ini dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Berarti WA per 500 sama dengan 5 per 10 RB kuadrat. Masing-masing dikuadratkan. Jadi
100 RB kuadrat. Ini kali RB kuadrat. RB-nya saling membagi. Nah, artinya lagi WA per 500 sama dengan 5 per 100. Berapa WA? Kalau sudah sampai sini mudah ya. Berarti kan ini dikalikan silang. Ini kali sono, ini kali sono. 100 WA sama dengan 5 kali 500. Berarti kalau WA saja ini per berapa? 100. Coret, coret. Ketemu WA berapa? 5 kali 5 atau 20 Newton. Cukup mudah kan? Jadi sebenarnya soal berupa konsep seperti ini lebih mudah dikerjakan karena kita tidak capek untuk menghitung. Jadi kalau tadi berat benda di planet bumi itu 500 Newton, begitu dibawa ke planet A menjadi 25 Newton. Jadi kalau di sini ada anekdot ya, sebenarnya tidak ada yang namanya obesitas. Yang ada karena kita salah menempati planet. Begitu kira-kira ya. Baik adik-adik, cukup di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.